Let's start. Video ini akan membahas series Kamen Rider Gabu episode ke-11. Ya kan? Tadi aku udah nonton episode ke-11 yang bernama itu adalah apa ya? Jebakan kata manis ya nggak salah ya. Ya itu kata-kata manis itu jebakan atau judulnya seperti itu atau enggak ya. Yang didirect oleh Kazuya Kamihoriuchi dan ditulis oleh Bu Junko Gomura. Oke. Bagaimana pengalamanku menonton episode 11? Yang ya seru-seru aja. Tapi ada beberapa hal yang menurutku detail kecil aja yang masih perlu dikembangkan lagi di series Kamen Rider Gabu. Apa itu? Nah, sebelum masuk ke reviewnya, pembahasannya, jadi disclaimer terlebih dahulu, kalau video ini no cut, no edit, dan sesuai dengan opini pendapatku sendiri. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapatku, silakan tulis kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Jadi aku baca untuk premisnya seperti apa. Jadi Soma itu makan sushi, ya, makan sushi yang susinya tuh asli banget. Nah, tiba bentar, ini agak ngelek ini. Ya, aku ulangi lagi deh, tadi ngelek tadi kan. Jadi awalnya itu Soma datang ke restoran sushi, makan sushi asli. Nah, lalu depannya ada tempatan lagi, ada 2 orang, cewek. Dan nggak tahu nama siapa. Dia agak disinggung tentang pacarnya dia. Pacarnya siapa nih ya? Lalu Soma kayak nempatin dia, berusaha ke sana. Wah, ada ini bisa bantu nih ya kan. Nah itu orang dikenalkan. Wah, di si Emi-san, kakaknya si Hana-san bilang gitu ya kan kepada Sachika Amane. Terus tulislah formulirnya, tiba-tiba cocokan dia seset gitu. Dia cari pacarnya itu yang namanya Niwasan ya kan. Di profilnya bernama Love Earth underscore Niwa 628. Nah, carilah profil tersebut, dan profil tersebut terdapat ada picture-nya dari Karakida Hanto Karakida ya kan. Ternyata jika dicek kembali oleh Kak Karakida, ternyata enggak ada tuh, itu bukan dia ya, bukan dia. Ada cari sampai kemana-mana. Nah ternyata pelakunya itu adalah si Granute ya, Granute dijebak sama Granute. Lalu tiba-tiba si endingnya adalah pengungkapan identitas dari Kamen Rider Valen adalah Karakida Hanto. Itu endingnya dan selesai. Oke, itu bukan premis, itu sih keseluruhan cerita sih. It's it ya kan. Jadi untuk lebih lanjut ini ya tau lah ya, udah ke spoil awal-awal nih. Oke, kita bahas satu persatu nih. Aku bahas positif dulu sebelum ke negatif. Positifnya adalah yang positif paling aku ingat itu adalah masalah relasi dari Emi-san yang sedang mencari pacarnya. Bukan mencari ya, menemukan pacarnya. Dia kan menemui pacarnya kan di sebuah kayak apartemen atau gimana. Dia nggak tahu pacarnya seperti apa, karena dia pacarnya tuh kayak cecetan, nah seperti Genji pada albumnya. Karena ada lagi, saya harus Kamen Gabu itu relatability Genji milenial tuh kental banget dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Genji ya kan, itu kental banget. Namanya kita juga apa ya, relate banget, jadi bisa relate banget gitu. Nah itu dia, relate banget. Dia kayak nggak tahu arahnya mau kemana, tiba-tiba dia dibantu sama Soma. Cara gini, dia kayak romantis, ya khayalan kemana-mana. Dia kayak hayalan tuh berasa dicat sama seorang seperti Hanto Karakida ya kan. Itu berasa kayak bahasa puitisnya dia, romansa puitis lah, atau istilahnya kayak khayalan puitisnya dia ya kan. Itu kayak oh
gini-gini, bayangannya si hantu Soma sama si Cikaman itu mirip seperti hantu Karakida. Dicek lagi ternyata itu bukan dia, itu orang lain. Nah orang lain yang ada ini kan profilnya tuh, nama profilnya adalah Love Art ada score Niwa 628, nama ininya laki-lakinya Niwahsan. Nah itu dia. Dan cek lagi, cari dia kayak ini cari nggak cari, dia pulang ke rumah ya kan, nanti besok bantu sama si hantu Karakida untuk mencari pacarmu ya kan, gimana melakukan ini segala macem ya kan. Tiba-tiba si Emi-san itu kabur. Sebelumnya itu kan Sachikaman nelpon si Hana-san ini, nelpon ya kan. Nah itulah nelpon tiba-tiba gini, wah itu kayak nih si Emi-san ini. Nah misalnya kita investigasi ke lokasinya. Hantu Karakida juga menuju disebut selama 1 jam dia nggak ketemu sama dia. Terus kayak ada apa nih, kok berasa kayak aneh aja gitu ya kan. Nah ini yang paling gue agak curiga adalah ketika di apartemen tersebut ada sosok anak kecil terus animasi berjalan itu shotnya itu adalah shotnya berjalan, Emerson berjalan, terus dari atas, terus atau dari mundur, dari arahnya ke samping, arahnya sana kecil tersebut. Wah ada apa nih? Ini sosok anak kecil, berarti ada sesuatu, ada something di dalamnya, ada something. Atau mencurigakan nih, ada apa nih? Wah apakah ada hubungannya ada hubungannya dengan si Emi-san atau gimana? Yang sedang berjalan di apartemen tersebut menemukan seseorang ya kan. Nah tiba-tiba Soma kan juga naik ke atas tuh ya kan, naik ke atas, anak kecil turun tuh ya, tiba-tiba wah ada sesuatu nih, curiga nih. Nah yang tuh sesali adalah Soma tidak terlihat curiga, ya kayak nggak, wah ini anak kecil kenapa buru-buru nih, pasti ada kenapa apa nih, wah something ya kan. Itu dia tuh, itu ya nggak apa-apa lah, oke menurutku, nggak kekurangan. Oh, ada lagi ketika ini hantu Karakida dia game sini, terus tiba-tiba telepon si Amsan nggak nyaut, nanti ada flashback lagi, ternyata ada kejadian di mana dia sama persis kejadian sama seperti Soyasan yang sedang menghilang itu, karena dilihat oleh Granute ya kan. Itu dia ya, itu sih poin plusnya. Dan juga poin plus yang isi gelapnya adalah si Lenggosan yaitu memecat atau berhentikan dia mengalih manajemen apa tuh, camilan atau manajemen untuk menangkap gabu merah lah ya, memburu gabu merah ya, kayak masalah bisnis sih ya. Kalau misalkan bisnisnya nggak sesuai ya pasti dipecat sama bos atasannya kan. Nah itulah ya, ini tuh relate banget, saya harus gabung laki-laki, relate banget, kalian nggak bakal lihat kan. Lalu di antara tuh dia ada tugas lain ya kan, nanti kamu akan dinikahkan, akan diperjualbelikan sama orang kaya. Terus dia tangkapnya adalah, aku akan dinikahkan nih, pasti dipisah nih pasti ya kan. Dipisah gimana? Sita aja, gendernya aja cewek, dia kan Jeep adalah laki-laki, masa kehidupannya nanti Sita sama laki-laki oke lah, tapi si Jeep nanti laki-laki sama laki-laki LGBT, aduh gila LGBT lagi ya kan. Apakah ada eksekusi nanti ke depannya terjadi eksekusi ada LGBT? Nggak tahu lah ya, jangan niru Disney lah ya, akhir-akhir ini tuh kayak series Agatha All Along yang itulah yang ketawa lah ya, yang sama itu tahu kan ya bener ikan. Nah itu dia tuh ya, lagi tuh nggak tahu tuh ya kan. Itu dia tuh hati-hati nih sama Jeep-san ini ya kan. Jeep aduh masa lo nyakar sama ada laki ini nggak make sense.
Lo tahu di profil Wikipedia Kamen Rider Gabu bilang di chip stomak itu bilang adalah male. Kenapa kalau bilang ini nama orang kaya? Diperjualbelikan sama orang kaya. Orang kaya somak lingkungan somak tuh masih maksan lah diperjualbelikan. Ini kita kapan si sama chip adalah nikah berpisah itu agak kurang logis. Kalau diperjualbelikan tuh masih make sense. Itu sih. Ingat ya, salah nangkep bilang kalian adalah nikah. Si chip ceritanya pasti diperjualbelikan lah, itu masuk akal menurutku, masuk akal. Lo ada apa nih? Mungkin dipekerjakan di gimana kan? Mungkin lah ya kan. Nanti misalnya teori nanti belakangan aja. Lalu di sisi lain gue suka bagian ketika Sachika Amane itu berpapasan dengan Lengo Stomat ya kan. Itu suka banget berpapasan ya kan. Terus Somat di berkuruman warga-warga Jepang lalu berpapasan dengan suara disgustingnya, anjir tuh gila, tuh kayak disgusting kayak film Civil War. Wow, gila. Berarti ada suatu something di dalam tersebut, ada suatu yang mencurigakan dari lenggosan ini terhadap Sachika Amane nih. Sama Sachika Amane bilang, wah ini tuh merinding ya kan. Gila tuh bikin kayak wah, is the moment, is the momentum, is the real. Ini baru momen yang tepat, gila. Ini sama halnya kayak nggak jauh di Kids aja tuh kayak Nago sama supporternya tuh papasan seperti itu, tapi berbeda. Ini adalah villain dengan protagonis, sedangkan di situ ada sama-sama protagonis yang ada sampingnya kan, ada sesuatu di dalamnya. Ada apa ini ya? Itu nanti kita bahas, oke ya. Nah terus yang selanjutnya adalah ini suka adalah ketika Stomak tuh bilang kalau aku akan memikirkan orang kaya ini ya untuk si cita-cita ini. Di cerminnya nih ya muka si Lengo Stomak di cerminnya di bagian sini itu kayak wajah aslinya Lengo Stomak. Creepy menurutku, itu creepy banget, villain yang creepy. Anjir tuh gila, itu tuh keren banget. Itu keren banget gila, tuh nggak bisa berkata-kata sih. Gue bilang wow, gila keren banget. Creepy-nya mampus gila. Wow. This is the moment pas top notch gila. Gila. Terus ketika Soma menghampiri si bocah ini tuh dia menjadi Granute kan. Dia kan melawan Granute, lawan agen. Dia kan ada agen kan. Di bocah ini ketemu sama agennya si Lengo Stomat. Lalu dia Soma ngampiri, lalu dia itu masa dia kan kayak andek orangnya saya belakangan. Terus tiba-tiba situ lawan kayak koreografi fightingnya. Wow, men. Gila, men. Nih sinematiknya dapet, koreografi fightingnya dapet, terus gila tuh street level fightingnya dapet banget, terus ke agen estafet ya kan, ada kan kayak estafet ke Human Press milik si Emisan ini kan ke agen lainnya tuh gila keren banget. Terus apalagi ketika ini tuh Gabu Gablet ya kan, ketika Kamen gabung ngeluarin Gabu Gablet ke sana ke melontarkan ke situ, dia Gojizo pakai masalah tuh kokodon loh nggak tahu ya, orangnya merah soalnya kokodon nggak tahu tuh kayak lempar di shotnya ke bawah, sret lalu ngetendang ya, nangis gitu. Oke lah nangis tipe kayak gitu original Gabu ya begituan lah. Anda mengambil Gabu gituan, lepas itu kayak wow ini keren sih, ini fighting terkeren sih. Ini setelah kita nonton series Kamen Rider Kids, kita loncatan ke series Kamen Rider Gabu, ini next level fighting menurutku. Wah gila sih. Tapi Groute si Ali nih, si Carly ini kan yang ini kabur ketemu sama Hanto Karakida yang jadi Kamen Rider Valen. Nah, ya kan? Valen, saya pas itu dia kan lawan tuh brutal kan, fightingnya brutal kayak pegulat. Fightingnya kayak pegulat lah fightingnya si Valen ini tuh kayak pegulat.
apa gulat ya kan, aku nih sih kohainya ya kan, sampai dia belur, dia diketahui identitas sama Soma. Faktanya keren tuh, faktanya keren. Dan kata tongan gitu kan, wah keren sih menurutku. Kamu tahu faktanya, Granote Ali ini, atau awalnya di Wikipedia tuh Granote Ali diganti Granote Early. Dan motifnya adalah aligator, bukan krokodil ya. Nggak tahu apakah krokodil aligator itu adalah jenis yang sama atau jenis yang maksudnya tuh benar buaya, tapi jenis yang jenis berbeda kan. Aligator dan buaya kan memang ya berbeda ya, nggak tahu lah ya. Ya berarti ya krokodil lo versi ininya, aligator kan sama kan. Nah itulah ya, aligator bukan krokodil, bukan, tapi aligator. Beda, beda jenis mungkin ya, beda beda kan. Ada ikan ini kan, itu kan sama sama hewannya sama, buaya kan, buaya mana, buaya aligator, aligator loh, aligator gila bro, aligator, ngeri 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 aligator. Nah ada bahasa kurangannya nih, dan minusnya apa, minusnya yang pertama adalah, minusnya adalah bocah yang jadi yang ngancem, yang nyebarin sosmed ya, yang nyebarin sosmed, jadi yang nyebarin dari profile love art underscore niwa 628 tuh ternyata anak kecilnya itu yang bernama Niwa. Niwa anak kecil yang jadi Granote Early itu tadi. Itu sih pikanku, di situ pikanku, wah berarti dia ngirimin profil dan ngirimin catatan, dia nikah-nikah kayak berfantasi, berkhayalan sama amisan di tempat tidur kayak ya, ini orangnya si anak kecil ini itu yang bersuara berat kayak dewasa ya kan. Itu sih kelemahannya sih, kenapa kok anak kecil seperti berkat dewasa, harusnya kayak ini aja sih, kayak tetap natural anak kecil aja sih menurutku suaranya. Tapi ketika berubah jadi Granote yang lebih serem ya kan, suara dewasa, jadi dia bertransformasi kan kecil sebagai dia kayak manusia kan, dia kayak berapa ya, kayak mengelabui seperti manusia. Granote tersebut berkayak itu kayak aslinya aja, natural aja ya, kayak anak kecil biasanya aja. Kenapa harus jadi berberat, suara berat itu agak sangat disayangkan banget, kayak berasa kayak oke lah, kayak sedikit cringe ya, agak sedikit cringe menurutku, sedikit cringe. Itu yang pertama. Harusnya kayak ini lah, kamu tahu film Deadpool kedua itu kan, ya tahu lah ya, itu kan dia kayak dia kayak apa ya, fire nih, ini kan suaranya kan anak biasa ya kan, tapi dia kayak ada kontradiksi dengan Deadpool itu sama seperti ini, cuman pengaplikasian berbeda. Ini tetap jahat, tetap dilabui oleh anak kecil ini sama ini kan ya. Kenapa anda ditipu nanti dan berat aja gitu, anak kecil kamu ya kan, suara berat kenapa ya. Yang kedua adalah mengenai CGI. CGI-nya masuk ke alat tapi dia ngubah form menjadi Gurupian. Aku lupa ngomong ini, Gurupian. Dan wah, ini form terkuatnya si Gabu, padahal secara statistik di Wikipedia tuh masih rendah. Itu bukan secara bobot kuat, tapi secara skillnya kuat. Secara skillnya kuat ya, karena ya itu agak kelihatan banget pergerakannya sejauh itu kelihatan. Ini kenapa bro? Dan satu tuh bagus banget, kaca pecah, kayak film series yang kelas besar kayak Alice in Borderland. Wow ya kan, itu keren banget, gila. Tapi di sini masih aduh men, kelihatan lagi pas memakan hantu Karakida ya kan, si Granote aligator ini ya kan, kalau early ini atau mangap ini itu keren banget CGI-nya. Aduh saya mau kenapa nggak kayak apa ya, jadi lebih mulus apa tuh, pakai prostetik gitu loh, prostetik ada pergerakannya, ada sistem ininya, sistem kayak pengaitnya tuh nggak ada gitu, nggak ada di situ. Aduh lo kurang effort sih. Kalau lebih effort lagi sih pakai prostetik nangap gitu, wah tuh gila sih. Pakai sistem ini loh, pakai sistem kayak ada batangnya tuh buat ada ininya, tuh gila sih, itu gila sih. Wah tuh gila sih, pakai namanya apa, prostetik. Wah tuh gila, mungkin pakai CGI dan wah CGI nih, wah aduh ya nggak cicik menurutku, wah gila sih.
Tuh detail kecil aja. Terus tunjukin lagi kayak ini seperti ini apa nama tuh apa ya, hubungan antara Emi dan Hana tuh cuma sekedar kayak filler aja gitu, filler tapi dibalut dengan kayak wah dia hari ini tuh pendalaman dari karakter Valen atau Hanto Karakida. Itu sih menurutku tip sekali ini, dan menurutku kayak ya oke sih filler tapi yang bertujuan untuk ending. Dia ketahui identitas si Hanto Karakida yang akan berpusat kepada episode berikut, yaitu berasa percekcokan antara mereka berdua ini yang nggak masalah apa. Ya kalau bilang kantor lainnya bilang ini krusial episode berikutnya, ya bodo amat, yang penting secara episode kali ini ya lumayan seru menurutku, lumayan seru, bukan seru banget ya, lumayan seru ya kan, lumayan seru banget ya kan. Terus yang paling apa ya, paling nggak fikri lagi sih ya ada lagi cara berpikiran liar kalau Chip dan itu Cita nikah ya, apalagi Chip yang laki-laki untuk pengen laki-laki itu ya, aduh ini gimana ini ya gitulah ya. Terus paling gue paling bangga adalah masalah color grading, itu berasa kayak tambah colorful tambah ngejreng lagi ya, apalagi pas close up gambar gabu ya kan, wah itu keren banget close upnya, detail Bima itu waktu clean banget detail dari kostum Kandar Gabunya, wah tuh clean banget. Yang paling parah adalah ketika dia Kandar Gabu membebaskan atau menyelamatkan dari emisan yang telah terbelenggu dari Human Press yang bebas nih kan. Selepas itu dia kayak takutan, wow takutan nih ya, suruh pergi ya, gila ya, kenapa lu nggak pergi Kandar Gabu, ujung-ujungnya lu pergi nyamatin sih yuk ngapain sih Granute, kenapa nggak pergi, dia kan nyuruh pergi lo kan, pergi ketakutan, orang ketakutan lo pergi itu lo, kenapa lo paksa pergi, kan jadi tolol. Sumpah tuh bikin gue kayak wah harusnya nih pergi nih, aduh gimana sih, aduh hal kecil ini tuh bikin gue greget gitu loh, kenapa nggak pergi duluan, aduh. Tapi gue lah oke lah tuh, oke lah toleransi lah, oke lah. Tapi itu hal yang minor aja sih menurutku ya, minor, nggak mayor banget lah ya. Terus antar actingnya nih, wah acting ini kan, wah acting yang gue suka tuh actingnya si Soma sih, itu berasa kayak natural, dia punya pendapat yang berbeda ya kan, wah misalnya nih harusnya mendingan ini aja bertemu aja atau pergi aja ya kan, wah gini punya pendapat yang berbeda, ini nggak sama mulu kayak kamu dari sebelumnya kayak gitu kaca kayak apa lagi tuh, punya berpendapat yang berbeda, punya kayak gini itu bagus banget menurutku cara eksekusi. Terus si Sachikama yang begitu polosnya begitu gini kayak siapa gini kayak berasa kayak Genshin milenial banget di zaman sekarang tuh, berasa gitu-gituan, wah tuh harus disinggung sih Genshin ya menurut. Nanti itu relatif ya, tapi menurutku Sachikama sih ya ada heroin yang paling top notch sih menurutku, gila digabu sih ya, makanya pantas dibuat apa misalnya buat apa ya, Kapan Other Girls masalah atau apa ya, bukan Kapan Other Girls apa ya, apa tuh, apa di Toei itu ada apa ya, tuh itu sih kan gadget nggak ada kan, gadget dan ada di gadget ada Lakesis, ada apa ya, ada Pluto juga ada tuh, ada apa lagi tuh, ada Saina ya kan, ya Sakumo Saina ya kan, ada Saina ya kan, ada apa lagi tuh, banyak banget guest-guestnya tuh, banyak banget tuh wajah cantiknya tuh di kaca, karena nggak dibuatin seperti itu ya, wah aneh sih menurutku, aneh sih, apakah tersebut nggak ada tuh gimana tuh, atau terlupakan tuh atau gimana tuh kan, wah gila sih itu belum dipertanyakan lagi sama si kaca tuh, wah gitu, oke lah di luar dari itu. Terus masalah lagi actionnya bagus banget ya kan, oke nggak masalah, apa yang kurang ya. Nah, apakah pengungkapan identitas dari Kamen Rider Valen itu adalah Hanto Karakida, itu adalah kecepatan? Ini masalahnya. Menurutku saya nggak kecepatan sih menurutku. Ini pas porsinya sih. Nah, porsi karakter tuh dibalut dengan karakternya masing-masing. Kalau aja Satria kedua Bima X yang tunggangi oleh Junko Komura, tuh gila tuh. Pengen wah, penasaran selanjutnya gimana nih. Episode kedua ya, aku lupa sih, aku nonton Jatuh Garuda Bima X ya, aku lupa tuh, nonton rewatch lagi sampai episode kedua tuh ya kan, itu bagus, koreografi fightingnya tuh keren banget dengan skill-skillnya si Bima X tuh
Gerbang Atsutaka diupdatekan di Kamen Rider Gabu itu juga sama. Sama, bro. Ya kan? Ya, itu sih menurutku. Ya, menurutku apakah Sachikama akan menjadi Third Rider juga pertanyaan yang ditanyakan hari ini kan. Ya, berpasangan dengan Lengo Stomat sih, ya gitu sih. Terus yang terakhir aku lupa nih, ya nih. Ketika sama Sachikama nih, Lengo Stomat ya, itu berasa kayak villain yang mengerikan, villain yang wah ini ngeri nih, villain yang hit level paling ngeri nih. Ketika sama si Soma notabene adalah keluarganya Stomat Family, ya kan? Itu berasa kayak villain yang biasa aja, B aja. Berasa kayak ketemu sama Eko dengan Kingpin, ya kan? Itu levelnya tuh, ya berasa kayak gitu menurut dia, ya tipikal-tipikal level boss lah ya. Ya, serta level villain menurut gue ya. Terus komentar bilang, tuh ngapain lo nyebar-nyebarin kayak di luar dari Tokusatsu? Nah, ya suka-suka gue kan nge-reviewnya adalah semua review, mau Joker lah, mau Deadpool lah, mau Kamen Rider kan sama-sama superhero, universal superhero. Ya itu adalah ya sama aja menurutku. Kamen Rider ada superhero ya kan, Kamen Rider superhero, Taro persentase superhero, ya sama superhero, cuman dari kalangan dari franchise Tokusatsu. Lagi itu kan sama-sama aja, sama-sama superhero ya kan. Nah itu dia, nggak ngerti anda ya kan. Itu dia ya kan. Makanya aku ngerti ini ya kan. Tuh ya. Itu terus dia bilang yang paling template banget tuh adalah kata-kata ketika Lengo Stomat bilang kalau pertama adalah gue yang diusir, lalu yang kedua adalah Dimensita. Hah? Itu kan template banget, tapi eksekusinya tuh kayak nggak ada something di dalamnya, ada something di dalamnya. Kenapa tiga orang diusir nih, dipecat ini, kenapa? Terus gara-gara lo nih yang harus Stomat nih ya, harinya timnas kita juga ikut dipecat. Loh, ngapa salah gue? Ngapa salah gue? Karena gini, ada pemikiran yang berbeda dari villain dari Lengo Stomat, ada pemikiran yang berbeda. Itu yang gue suka. Nggak semena-mena kayak sama nih gimana ya. Oke, tuh pemikiran berbeda tuh lanjut ke episode berikutnya lah ya. Oke, aku berani kasih skor 8,6/10 alias cakep. Oke. Tuh dari aku, menurutku dari fasenya lumayan cepet lah ya. Menurutku sih lumayan cepet ya. Ada beberapa fase yang lambat ketika lagi papasan sama lagi sebagainya, itulah tau lah ya. Dari transisi sih, dari transisi ada flashbacknya juga, mana itu transisinya sih perlu diperbaiki lagi karena sama-sama seperti Kamen Rider Kids, Gachar, lagi ada flashback sana sini harus perbaiki lagi menurutku. Flashbacknya ini paling penting, flashbacknya daripada sebelum, masih mending, masih oke menurutku, mending tuh oke. Apakah episode yang seru banget, apa episode yang paling keren? Seru banget sih enggak ya, lumayan seru, lumayan enjoy banget tuh, enjoy banget, lumayan seru dan dapat terima dengan back benar, dan ini jauh lebih bagus daripada series Kamen Rider Gachar. I am the Joker. I know you. Fallen. Soma. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.